Dalam perang Hamas-Israel, pemirsa, Hamas menghujani Israel dengan roket. Israel pun memiliki sistem penghancur roket sehingga roket Hamas tidak sampai ke titik tertentu. Di sisi lain, Hizbullah juga muncul di tengah konflik dengan senjata mereka. Roket Hamas pada mulanya sangat sederhana, dengan jangkauan tidak sampai 3 km dan hulu ledak yang kecil. Namun secara mengejutkan, mereka ini berhasil mengembangkan senjata jarak jauh hingga mampu menjangkau target secara mumpuni. Kami ilustrasikan rangkaian senjata yang digunakan Hamas dalam menyerang militer Israel. Kami rangkum dari berbagai sumber informasi. Nah, Hamas ini memiliki apa yang mereka sebut dengan roket Qassam yang dikembangkan sejak tahun 2001. Jarak awalnya hanya 3 kilo, sekarang sudah bisa sampai di 17 km. Lalu ada juga yang namanya roket J-90 dan J-80 yang menjadi roket pertama mereka ke arah Tel Aviv, ibu kota Israel, dengan jangkauan sampai 80 km. Dan yang paling canggih adalah SH-85 atau Ayash 250 dengan jangkauan sekitar 220 km. Digunakan pertama kali di tahun 2021. Di tahun-tahun ini, roket Hamas semakin canggih, memiliki hulu ledak besar, kemudian juga daya rusak yang tinggi. Kami coba ilustrasikan di peta ini, pemirsa. Bahwa dari peta ini bisa tergambarkan jangkauan roket Hamas mulai dari generasi S-55 sampai kemudian generasi J, lalu generasi R hingga Ayash 250. Tentu saja ini sangat menakutkan bagi musuh dalam jangkauan ini. Berarti sudah bisa menjangkau titik-titik vital di wilayah Israel. Dari mana dana Hamas bisa mengembangkan roket atau juga penyuplai utamanya, pihak Barat menduga Iran menjadi donatur dan sponsor kegiatan dari Hamas. Namun untuk perang terbaru ini, pihak Hamas membantah keterlibatan Iran. Dalam perang Hamas-Israel ini yang ditakutkan adalah meluasnya perang ini jadi konflik kawasan. Apalagi dengan pihak Hizbullah Lebanon yang juga ikut menyerang Israel. Hizbullah diduga, pemirsa, ini sudah memiliki kemampuan peluru kendali balistik seperti Scud dan juga Fateh 110 yang disuplai dari Iran. Sistem peluru kendali ini sudah mumpuni untuk menargetkan objek vital, pangkalan militer, area permukiman dengan kemampuan pemusnah massal. Fateh 110 merupakan rudal balistik jarak pendek buatan Iran. Rudal ini memiliki penggerak bahan bakar padat yang memungkinkan peluncuran lebih cepat dibandingkan dengan rudal berbahan bakar cair. Hal ini menjadikannya senjata yang lebih mobile dan juga fleksibel serta lebih sulit dideteksi sebelum diluncurkan. Rudal Fateh 110 memiliki jangkauan sekitar 100 km dan juga membawa hulu ledak seberat 500 kg, sedangkan rudal Scud adalah serangkaian rudal balistik taktis yang dikembangkan oleh Uni Soviet dulu selama Perang Dingin dengan jangkauan 300 sampai 700 km. Rudal Scud ini bisa membawa berbagai jenis hulu ledak termasuk bahan peledak tinggi, bahan kimia, dan bahkan muatan nuklir. Dengan dua ancaman yang mampu membangun kekuatan roket jarak jauh, Israel kemudian mengakalinya dengan membangun sistem pertahanan yang lebih mumpuni. Mereka punya sistem pertahanan rudal Iron Dome namanya. Sistem pertahanan udara ini dikembangkan Rafael Advanced Defense System dan juga Israel Aerospace Industries. Iron Dome dirancang untuk mencegat dan menghancurkan roket dan artileri jarak pendek yang ditembakkan ke Israel. Teknologi ini terdiri dari 3 komponen utama, ada radar, kemudian sistem komando untuk memproses data radar, dan penghalang rudal dengan menembakkan rudal ke arah roket yang terdeteksi. Kemudian sebagai tindakan balasan, Israel akan menyerang menggunakan grup pesawat tempur mereka menembakkan bom ke arah lawan. Varian Israel misalnya dari F-35 Lightning kedua, jet tempur siluman generasi kelima. Pesawat ini dilengkapi dengan berbagai sistem dan senjata produksi Israel termasuk radar AESA Elm M2080, kemudian rudal udara ke udara Phaeton 5 dan Derby, serta rudal udara ke darat Spice 1000 dan juga Spice 2000. Dua alutsista yang saya bahas ini adalah sedikit dari banyak sekali sistem alutsista canggih Israel untuk pertahanan dan menyerang. Tapi pemirsa, satu yang pasti, ada warga sipil yang terus menjadi korban meninggal dunia akibat hantaman roket Israel, Hizbullah, maupun Hamas. Mereka lah yang korban utama di sini. Sekian Metropedia untuk kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.